Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 5 ingin mensimulasikan tugas pengganti UAS mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Karena kami kelompok ganjil, jadi kami akan mensimulasikan video part 23 sampai 27. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, di sini saya Muhammad Kadafi Adi Saputra selaku ketua kelompok. Lalu ada Muhammad Aditya Jalil, lalu ada Rekan Aditya Nugroho, lalu ada Kirana Amelia Maharani, ada Fadisa Huwaida Sofa, dan Amanda Zura Aziz. Nah, di sini Amanda Zura Aziz menggunakan device yang sama dengan Fadisa Huwaida Sofa. Baik, langsung saja untuk part 23 akan disimulasikan oleh Muhammad Aditya Jalil. Oke, baik. Selanjutnya yang part 23, part yang pertama. Jadi di part 23 ini kita akan melakukan exploit dengan Metasploit. Oke, mungkin saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, masuk ke terminal. Jadi yang pertama ini kita melihat directory Metasploit yang berisi modul-modul yang dapat digunakan pada framework Metasploit yang tersedia dengan masuk ke directory tertentu seperti framework, modules, auxiliary. Oke, yang pertama kita masuk ke frameworknya dulu. Oke, ini kita udah masuk ke frameworknya. Lalu yang kedua kita akan ngecek menggunakan ls. Nah, di sini itu ada beberapa, ada modul, NFC konsol, dan lain-lain. Pertama, selanjutnya kita masuk ke modul. Dalam modul kita cek lagi. Nah, di sini ada auxiliary, encoders, evasion, exploit, knobs, payloads, host, serta readme. Jadi yang selanjutnya kita akan cek, yang pertama itu auxiliary-nya dulu. Ada mulai auxiliary. Nah, di dalam auxiliary ini ada beberapa, di sini ada example.py dan example.rb. Selanjutnya, kita melihat fitur yang dimiliki pada modul exploit serta modul di Windows-nya. Kita keluar dulu dari auxiliary. Nah, lalu kita masuk ke exploit. Setelah itu kita cek masuk ke Windows dan ngecek di dalam Windows. Nah, di sini ada berisikan di dalam Windows ya, isi dari Windows-nya. Selanjutnya, kita mengecek atau melihat modul yang dimiliki pada directory FTP. Di sini ada FTP nih di dalam Windows. Nah, kita selanjutnya akan mengecek directory di dalam FTP dengan cara cd FTP lalu ls. Nah, di sini banyak file RB. Dari file RB ini kita akan melihat eh, script pada modul. Modulnya di sini yang kita cek yaitu prof tp banner underscore rb. Oke.
Nah, di dalam Prof TV, Pro FTP Banner RB ini itu berisikan eh, nano ya. Jadi sini ada keterangannya juga di dalam Pro FTP Banner.rb. Oke, selanjutnya kita melihat, kalau ini kan kita sudah melihat script pada modul yang berfungsi untuk mengeksploit FTP-nya. Nah, selanjutnya kita melihat eksploitasi yang dapat digunakan menggunakan search exploit pada FS di TPD 2.3.4. Nah, caranya gimana? Itu yang pertama, kita keluar dulu dari sini. Setelah kita keluar, itu kita akan keluar dulu terlebih dahulu dari CD. Hmm. Habis itu TLS. Nah, di sini kita cek di dalam Metasploit-nya. Jadi untuk mengecek IP di dalam Metasploit. Ini kita if config. Ya, di sini sudah terlihat untuk IP-nya. Setelah itu kita masuk ke Python port scanner.py. Hmm, Oke, salah ini. Hmm, kita langsung search ke dalam FSVPD-nya aja coba. Nah, sekarang sudah ada. Oke, di sini sudah kita bisa melihat eksploitasi yang dapat digunakan menggunakan search exploit pada VSP di 2.3.4. Di sini sudah ada exploit title-nya, itu ada semuanya di backdoor.
vector command execution dan better command execution Metasploit. Dan ada patch-nya juga di sebelah kanan. Ada yang berbentuk pie dan berbentuk RB. Oke, selanjutnya kita menggunakan Metasploit pada framework yang tersedia. Oke, kita buka di dalam Metasploit-nya. Nah, di sini sudah terlihat Metasploit v6.4.84 dev. Oke, di sini kita sudah lihat ya dari Metasploit-nya. Selanjutnya itu kita akan next. Oke, jadi ini kan menggunakan Metasploit pada framework yang tersedia. Jadi sudah ada Metasploit-nya. Lalu selanjutnya kita mencari eksploitasi yang bisa dilakukan pada VSF FTD. Dengan cara kita search VSF TPD buat titik. Nah, sini sudah terlihat ya. Ada exploit Unix, FTP, FTPD, backdoor, terus ada disclosure date-nya juga, ada description-nya. Oke, selanjutnya kita mencari informasi pada VSF TPD-nya. Oke, kita coba sambil lihat di dalam videonya. Ini kita akan
Nah, di sini sudah terlihat informasi di dalam Metasploit-nya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan setting air host-nya dengan cara set air host 92 kan berdasarkan nah, selanjutnya show option. Oke, di sini sudah ada ya air host requirednya yes, serta ada airportnya juga. Oke, selanjutnya setelah kita setting air hostnya, kita berhasil masuk ke, kita coba run, apakah mengecek apakah berhasil masuk ke mesin Metasploit table-nya dengan IP target atau tidak. Oke, config. Sini sudah berhasil ya, jadi kita sudah berhasil masuk ke mesin Metasploit table-nya dengan menggunakan IP target. Selanjutnya kita akan mengecek akses yang didapatkan dan kita lihat apa saja direktori yang ada. Oke, kelas. Nah, sini sudah terlihat semua bin, boot, CD-ROM, dan lain-lainnya. Lalu kita mengecek apakah direktori yang sama ada pada di Metasploit table-nya. Kita ls. Nah, sini udah masuk ke dalam vulnerable-nya. Lalu setelah itu kita kembali. Sini kita ls lagi. Ada FTP, fadmin, service user. Ya, sudah benar. Kembali lagi. Cek. Nah, di sini ada, nah, di dalam ls sudah terlihat direktorinya. Dan ini sama ya, directory di dalam Metasploit table dengan directory yang ada di dalam Linux-nya, dalam kali Linux. Oke, selanjutnya kita coba buat directory untuk menunjukkan kita dapat membuat directory pada target di Metasploit table-nya. Kita akan membuat directory here Anda di hack dan ini sudah kita buat di dalam kali Linux-nya, kita cek di Metasploit table. Nah, sini yang sudah ada Anda dan Anda di hack. Oke, selanjutnya kita sudah bisa exit karena untuk Metasploit table ini sudah selesai. Oke, mungkin untuk part 23 terkait dengan Metasploit table, melakukan exploit dengan Metasploit table dicukupkan untuk dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ah, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amanda Zura Aziz. Di sini saya akan melanjutkan untuk part 24 di mana itu eksploitasi talent dan Samba dengan menggunakan Metasploit. Boleh untuk Jalil tolong di share screen mungkin. Nah, di sini tuh kita akan melihat di part-part lain apakah ada service-service lain yang bisa kita exploit. Jadi yang pertama, kita langsung aja ke pemindaian target dengan Nmap, di mana kita melakukan pemindaian dengan mengidentifikasi service dan versi yang berjalan di IP target untuk dieksploitasi dengan perintah. Silahkan diketik Nmap SP IP address-nya 192.168.100.17. 168.100.17. Boleh di enter. Hmm,
Nah, baik, setelah itu di sini itu kita akan melihat service-service yang mudah untuk dieksploit. Di sini kita menggunakan service telnet, di mana di sini kita mengakses eksploitasi telnet, boleh dibuka terminal baru aja. Nah, kita yang pertama tuh akses ke sistem via telnetnya dengan klik telnet, IP address-nya yaitu 117 dengan IP address 192.168.100.17. Oke. Di sini kita akan login menggunakan MSF admin dan passwordnya pun sama MSF admin juga. Selanjutnya, kita verifikasi hak akses dengan menggunakan ifconfig. Setelah itu kita masuk ke mode root dengan sudo su. MSF admin passwordnya. Oke, setelah itu kita memverifikasi hak akses dengan who am I. Setelah itu navigasi dan pencarian file, di mana pertama kita mencari semua file dengan format txt. Dengan cara kita ketik locale bintang titik txt. Selanjutnya kita akan mencari semua file dengan format .py. Kita carinya dengan menggunakan loket bintang.py. Oke. Nah, setelah itu untuk menampilkan path atau direktori aktif saat ini, kita ketik pwd. Setelah itu untuk melihat daftar file dan folder dalam direktori saat ini, kita ketik ls. Ketik cd untuk berpindah ke direktori induk. Nah, setelah itu kita akan enumerasi Samba dengan Metasploit. Dengan cara menemukan versi Samba, kita ketik search exploit Samba. Ketik search exploit Samba. Oke, kita balik lagi. Nah, setelah itu untuk menjalankan scanner di Metasploit, kita buka Metasploit Framework Console dengan ketik msf console.
Coba diketik MSF 6. Like I use ini. Mungkin coba kita ketik use auxiliary slice scanner slice SMB. Slice lagi. Setelah itu untuk memilih modul scanner untuk mendeteksi versi Samba, kita ketik use 16. Nah, setelah itu untuk menampilkan deskripsi lengkap dari modul, kita ketik show info. Selanjutnya untuk menentukan IP target yang akan dipindah itu kita ketik set ya routes dan IP targetnya 192.168.117/24. Selanjutnya kita untuk menampilkan semua konfigurasi yang bisa diatur untuk modul tersebut, kita ketik show option, enter. Selanjutnya kita menjalankan modul scanner untuk mendapatkan informasi versi Samba dengan ketik run. Nah, ini tuh outputnya akan menunjukkan versi Samba yang terpasang, misalnya kayak 3.0.10. Oke, kalau udah, mungkin kita bisa balik lagi ke terminal yang lain sebelumnya. Terminal yang sebelumnya. Nah, di sini kita akan mengeksploitasi Samba 3.0.10 dengan mencari exploit yang sesuai. Mungkin boleh ke terminal baru aja.
di terminal baru kita akan mengeksploitasi Samba dengan mencari exploit yang sesuai.
Oke, kita lanjut ke exploit Samba dengan search exploit Samba 3.0.10. Selanjutnya kita menjalankan exploit di Metasploit dengan membuka Metasploit Framework Console dengan ketik msf console. Setelah itu kita ketik search Samba 3.0.10 untuk mencari exploit yang sesuai untuk versi Samba 3.0.10. Selanjutnya kita ketik use 0 untuk menggunakan modul exploit yang cocok dari hasil pencarian. Setelah itu, untuk menampilkan parameter di setting, kita menggunakan show option. Setelah itu, set routes-nya dengan IP target 192.168.100.17/24 itu untuk menetapkan IP targetnya. Dan untuk menjalankan exploit untuk mendapatkan akses ke sistem targetnya, kita ketik exploit. Setelah itu, ketik if config untuk memeriksa alamat IP target. Dari if config, kita masuk ke mode root dengan ketik sudo su. Dengan pas. Lanjut. Oke, setelah itu memverifikasi hak aksesnya who am I. Setelah itu kita ketik locat bintang titik txt untuk mencari semua file dengan format txt. Setelah itu kita ketik pwd. Selanjutnya ls. Nah, untuk berpindah ke direktori induk, kita ketik cd. Oke, mungkin untuk part 24-nya sampai situ aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya, untuk part selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisa Waida. Di sini saya akan menjelaskan part 25 yang dimana di sini kita akan SSL brute force attack dengan crunch dan metasploit. Oke, untuk memulai part 25 di sini kita akan buka terminal baru pada Kali Linux. Lalu di sini kita akan melakukan scanning metasploit table agar mengetahui port mana yang bisa kita lakukan buat brute force attack. Nah, di sini kita akan memasukkan sintaks yang dimana itu ada nmap spasi -sv, IP address-nya itu msv, terus habis itu min min sistem di boleh tolong dihapus.
IP address-nya 192.168.100.17. Nah, di sini akan terlihat port berapa saja dan kita akan melakukan serangan brute force attack pada port 22 yaitu SSH. Nah, kita selanjutnya akan melakukan serangan brute force. Kita membutuhkan username dan password, maka kita akan membuat word list menggunakan crunch. Nah, di sini kita akan mengetik crunch spasi 6 spasi 8. Nah, oke. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat word list yang sesuai dengan password Metasploitable yaitu msfadmin dan menyimpan outputnya ke dalam file dengan format txt. Yang dimana kita di sini akan mengetik crunch 8 spasi 8 msidfna spasi min o username dot txt. Lalu selanjutnya di sini kita akan membuka file username txt dengan mengetik nano username.txt. Boleh di exit dari file username txt-nya. Mungkin coba diulang lagi ke atas yang bagian ada. Nah, itu min O. Min O. Nah, username dan text. Nah, oke. Lalu lanjut ke nano username text. Oke. Lalu setelah itu keluar dari file direktorinya. Selanjutnya di sini kita dapat melihat setelah melihat file ini kita akan melakukan pengecekan terhadap modul yang ada di Metasploitable untuk melakukan brute force attack menggunakan beberapa command seperti gambar di bawah ini. Nah, di sini kita akan memasukkan ke cd/user /modul langsung enter. Lalu cd auxiliary cd scanner OLS cd scanner cd ssh ls. Nah, di sini kita akan menggunakan modul ssh_login.ruby.
Lalu selanjutnya kita akan membuka Metasploitable di Kali Linux dengan mengetik ms fconsole. Selanjutnya kita akan mencari modul yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita masuk ke use auxiliary /scanner /SSH. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan use7, lalu use7, lalu selanjutnya kita melihat opsi show option untuk menentukan apa saja yang harus required diisi pada proses brute force attack-nya. Lalu selanjutnya kita akan meng-set up ROS menggunakan IP address dari Metasploitable dan verbose menjadi true. Kemudian show option kembali untuk mengecek apakah sudah berubah. Nah, kita di sini pakai set ROS 192.168.100 lalu show option. Oke, set verbose true. Lalu lanjut ke show option lagi. Show option. Oke, selanjutnya di sini kita akan menduplikat file username txt yang sudah dibuat dan bakal di-rename menjadi password txt. Nah, kita buka file dokumen dulu. Lalu duplikat username txt. Rename menjadi password.txt. Lalu selanjutnya kita membuka terminal lagi untuk mengecek path untuk kedua file tersebut. Yang dimana di sini kita terminal baru ketik ls real path username.txt sama real path password.txt. Oke, selanjutnya kita bakalan ngeset path file menggunakan path file password.txt. Balik lagi ke terminal sebelumnya. Di sini kita mengetik set path_file / directory yang tadi home kelompok 5 /password.txt. Lalu di show option. Nah, selanjutnya kita juga bakal ngeset user file menggunakan path username.txt. Tulisnya set user underscore file underscore home underscore kelompok 5 underscore username.txt. Lalu di show option. Nah, selanjutnya kita akan memulai proses brute force dengan command run. Tulis run.
Oke. Oke, selanjutnya kita membuat part 27 yaitu melakukan scanning port pada Metasploitable. Oke, terminal. Yang pertama, buka terminalnya terlebih dahulu. Lalu NAP -SF 192. Kalau ini udah ngeran, habis itu buat terminal baru yaitu search exploit Unreal. Lalu kita mengecek MS console. Selanjutnya mencari dengan menggunakan search Unreal. Lalu use null. Oke. Lalu clear untuk menghapus jejak. Nah, lalu kita mengecek set rhost. Gunakan show set rhost 192 168 117. Oke, selanjutnya kita melihat show payloads. Kita pilih nomor 5 itu pilot, CMD, berarti set pilot 5. Clear. Lalu mengecek lhost, set lhost 192 168 118. Oke, selanjutnya run lagi. Run. Selanjutnya di run terus. Kalau nggak menggunakan set pilot 6, bisa nggak? Coba. Show ini dulu, show pilot dulu. Nah, habis itu yang 6 set, berarti set pilot 6. Yes, habis itu run. Selanjutnya show selanjutnya YME root host name metasploitable if config ETH udah itu. Selanjutnya exit
Exit. Terus clear. Nah, lanjut. Itu udah benar tadi. MS. Nah, dir- Itu menunggu MX6-nya untuk tampil. Ini Wami lagi. Root hostname, meta possible if config, eth0, terus habis itu exit, clear. Oh, Lil, kalau misalkan udah eth0 lagi, udah nggak ngetik lagi eth0-nya. Coba kembali lagi ke UIMI. Ini langsung search Java aja. Nah ya deh, search Java RMI, Java strip RMI. Selanjutnya search Java RMI juga. Show option. Search Java RMI. Terus show option. Lalu set lagi ke airhost 192.168.100. Di run akan muncul meter preter. Oke, sudah. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima Dan kasih, saya, Pak. Pak. Assalamualaikum.